ini kayak batu nisan gitu. Di bawahnya tuh jangan-jangan tanahnya isinya kuburan. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette. Dan hari ini aku akan membahas sesuatu yang seru banget, yang dulu tuh sempat viral tapi sekarang tuh mulai viral lagi nih. Ini adalah tentang Randonautica. Jadi bagi kalian yang belum tahu Randonautica itu apa, Randonautica itu adalah sebuah aplikasi di mana dia itu bisa menunjukkan ke kalian lokasi-lokasi yang kalian inginkan. Tapi lokasinya itu bisa lokasi kalau kalian lagi mau mencari inspirasi, tapi kebanyakan itu bukan seperti itu. Kebanyakan itu banyak yang meminta lokasi-lokasi yang serem, lokasi-lokasi yang bikin kamu tuh tidak bisa melupakan hal itu. Pokoknya bener-bener kayak dia memberikan sesuatu experience atau pengalaman ke kamu yang gak pernah kamu lakukan atau lihat sebelumnya. Dan kebanyakan ya pengalamannya itu serem-serem banget. Jadi hari ini aku akan bahas tentang lokasi-lokasi apa aja yang udah diberikan oleh aplikasi Randonautica ini kepada orang-orang. Dan ini benar-benar videonya tuh benar-benar aneh-aneh dan serem-serem banget, jadi kalian siap-siap ya. Oke, TikTok yang pertama dari Baddest Bunny on the Block. Nah ini itu dia itu lagi main Randonautica, terus dia itu kayak meminta kayak tempatnya tuh yang serem, tempat yang aneh-aneh gitu loh, tempat yang misterius. Terus akhirnya dia diarahin di deket bus station, terus itu lebih tepat di deket sungai. Dan tempatnya itu bener-bener kayak lahan kosong kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak ada terpal biru, terus juga ada kantong plastiknya tuh kantong plastik sampah yang hitam yang kayak gini. Nah itu tuh kayak gitu, dan tiba-tiba tuh kayak udah dilumurin merah-merah, yang mereka tuh bingung ini merah-merahnya tuh apa. Mereka kan juga takut ya merah-merahnya itu bisa jadi darah atau apa gitu. Dan banyak banget yang menduga bahwa tempat tersebut adalah tempat lokasi pembunuhan, dan kantong plastik hitam itu berisikan mayat. Oke, kali ini video kedua datang dari Steve Ronin. Dia itu sama temennya yang bernama Josh, dia itu mau explore ke hutan dengan aplikasi dari Randonautica itu. Nah terus pas dia mau explore ke hutan itu, dia tuh tiba-tiba dituntun sama cahaya-cahaya misterius. Nah cahaya misteriusnya itu berhenti di sebuah pohon, di mana sebuah pohon itu ada sebuah simbol, dan simbolnya itu benar-benar serem banget. Itu adalah simbol dari pentagram. Bagi kalian yang nggak tahu pentagram itu seperti apa, seperti ini. Simbol pentagram itu lebih sering dikaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hitam atau Illuminati seperti itu. Terus nggak sampai situ aja, Randonautica juga kayak mengarahkan teman-teman ini nih, dua teman ini tuh ke sebuah rumah. Nah terus tiba-tiba pas mereka sampai ke rumahnya tuh bener-bener kayak udah terbengkalai, jadi rumah yang kosong gitu, kayak rumah yang udah nggak ada orangnya di dalam situ. Dan tiba-tiba cahaya misterius itu datang lagi, dan tiba-tiba cahaya misteriusnya itu kayak pergi ke belakang rumahnya. Jadi kayak di taman belakang rumahnya dia pergi, dan dua orang ini bukannya takut, tapi dia malah malah nge-explore lagi, dan dia ngikutin cahaya tersebut. Nah di taman belakang itu tiba-tiba mereka kayak misalkan rekam gitu. Terus beberapa orang tuh ngelihat kalau misalkan di bagian yang kayak di bagian kacanya itu kayak ada sosok figur yang kayak orang terus kayak dua tangan gitu loh. Kalian bisa lihat nggak? Nih aku kasih slow mo-nya buat kalian. Dan juga setelah itu mereka masuk ke dalam rumahnya, dan di rumahnya juga mereka kayak misalkan kayak ngerekam gitu. Terus dia lihat kayak di bawah tangga tuh kayak ada orang yang kayak madep ke bawah gitu loh, kayak sosok muka orang madep ke bawah. Tapi aku nggak terlalu bisa kelihatan di sini. Kalau kalian bisa lihat nggak di sini? Tapi semua kejadian itu tuh diberhentikan karena tiba-tiba ada suara dari polisi yang menyuruh mereka keluar. Kayaknya mereka ketahuan polisi kayak masuk kayak secara tanpa izin masuk ke dalam rumah yang bukan milik mereka, bukan properti mereka. Jadi semuanya videonya juga berhenti di situ. Jadi nggak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya dikasih sama aplikasi Randonautica ini supaya mereka tahu tuh nggak tahu gitu loh. Jadi apa yang ada dalam rumah itu, apakah benar sosok-sosok itu, apa maksud dari lambang pentagram, dan juga apa maksud dari cahaya-cahaya yang menuntun mereka. Oke, nomor 3 ini adalah seorang youtubernya itu memang suka exploring gitu. Jadi dia itu namanya Eric, dimana dia itu main Randonautica di sini, tapi tiba-tiba dia itu nyampe ke tempat yang serem banget yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Jadi tempatnya itu kayak gimana ya, kayak
kosong tapi isinya boneka-boneka semua, boneka-boneka yang digantung-gantung, dan boneka-bonekanya itu serem banget. Ada boneka bayi seperti itu. Dimana lebih serem lagi di sini kelihatan kan ada peringatan-peringatan gitu yang bilang kalau daerah ini tuh berbahaya karena dimiliki oleh penyihir dan selalu memasang mata ke mereka kapanpun. Dan di sini juga kelihatan kalau misalkan ada peringatan-peringatan yang berbahaya banget. Bahkan dia bilang kalau properti tersebut tuh dimiliki oleh penyihir dan dia akan melihat kamu kemanapun kamu gitu loh. Jadi walau misalkan penyihir itu nggak kelihatan, tapi dia tetap bisa mengawasi kamu. Di sini juga bisa dilihat banyak boneka-boneka juga gosong gitu, kayak buat ilmu hitam atau ritual gitu. Dan tiba-tiba di ujung mereka lihat kayak ada 3 manekin. Nah terus kayak orang-orang sawah gitu. Kalau aku ngeliat tuh kayak jelangkung ya kalau di sini kayak gitu. Nah terus mereka merasa kok yang bagian sebelah sini kok kayak aneh gitu ya, kayak bentuknya tuh nggak wajar. Kayak mereka merasa jangan-jangan tuh ini kayak batu nisan gitu, di bawahnya tuh jangan-jangan tanahnya isinya kuburan. Dan mereka benar-benar langsung seketakutan itu. Tapi mereka masih explore sampai akhirnya mereka ngelihat rumah kecil, jadi kayak gubuk gitu. Mereka tuh jadi curiga, apakah ada sesuatu yang tinggal di sana, apakah ada orang, apakah benar ada penyihir itu atau sesuatu makhluk. Jadi mereka benar-benar langsung takut dan mereka akhirnya kabur pulang. Itu benar-benar keputusan yang tepat sih. Aku nggak tahu kalau misalnya mereka masih di situ apa yang terjadi, karena benar-benar mereka juga nggak pernah lihat daerah itu, dan daerah itu benar-benar serem banget, kayak nggak ada orang apa-apa, isinya boneka-boneka, boneka yang udah gosong, boneka orang-orangan sawah yang seperti itu. Oke, nomor 4 ini adalah kayak pasangan gitu, jadi dia lagi iseng-iseng main Randonautica. Nah ini lebih tepatnya terjadi di Washington. Jadi mereka pingin nih main Randonautica, sampai akhirnya tiba-tiba setelah mereka main, mereka itu dituntun ke sebuah tempat, dimana tempatnya itu tiba-tiba kayak mereka dituntun ke sebuah tong sampah besar. Di situ mereka udah perasaannya nggak enak kan, karena banyak banget kasus-kasus yang terjadi di tong sampah besar kayak gitu kan. Nah terus mereka buka tong sampahnya dan bener dong ada kayak kantong plastik hitam yang biasa memang digunakan untuk membuang mayat nih. Ini tuh ada dan bener-bener diikat gitu, dan isinya nggak ada sampah-sampah lainnya, cuman kayak kantong plastik hitam itu aja. Terus mereka akhirnya nutup karena mereka nggak mau lihat lebih lanjut, mereka nggak mau terlibat lebih lanjut, kayak mereka ya setengah-setengah gitu lah mainnya, kayak ketakutan juga gitu. Akhirnya mereka pulang dan kita sebenarnya nggak tahu apa sebenarnya isi dari kantong plastik hitam itu. Menurut kalian apa sih isinya? Oke, di sini adalah seorang YouTuber juga. Jadi mereka itu memang suka explore sama temennya dan dia coba untuk randonauting nih. Mereka untuk ngeliat ada apa sih sebenarnya, dia akan dituntun kemana sih, sampai akhirnya mereka itu dituntun ke sebuah perumahan. Nah di perumahan ini tiba-tiba mereka tuh kayak ngeliat kok nggak ada apa-apa, sampai tiba-tiba mereka ngeliat ada satu sosok yang pandangannya tuh kosong banget, yang kosong pandangannya kayak gitu, terus ngeliatin mereka terus dan nggak gerak sama sekali. Di situ mereka langsung takut ya, kayak kalau misalkan sesuatu yang kayak tempat mungkin oke, tempat serem, tapi ini kalau misalkan udah menyangkut ke manusia kan nggak tahu ya dia itu sebenarnya akan ngapain. Jadi benar-benar ngeliatin terus sampai akhirnya tuh mobil tuh pergi, tapi tetap tuh orang tuh tetap ada di situ ngeliatin dalam posisi yang sama, dalam gerakan yang sama, dan pandangannya tetap kayak lurus aja kayak gitu. Tapi bagi yang nggak percaya kayak ginian, banyak juga yang bilang kalau misalkan itu bisa aja orang yang memang yang ada di perumahan itu dia lagi bengong. Tapi bagi yang percaya, menurut dia kayak nggak manusiawi banget orang kayak ngapain bengong terus-terusan kayak gitu kan. Oke, ini selanjutnya tambah lama tambah serem. Jadi ini tuh aku benar-benar masih bingung banget sama aplikasi dari Randonautica ini, kenapa dia bisa mengetahui banyak hal. Sampai akhirnya ini ada seorang perempuan dan teman-temannya, salah satu dari mereka namanya Amanda. Jadi mereka ini pingin ngetes nih Randonautica ini, mereka tuh tahu nggak sih sebenarnya tanpa mereka tuh ngomong, karena mereka tuh kalau ngomong mereka takut aplikasinya itu akan merekam. Jadi mereka nulis nih, mereka nulis hal yang paling mereka takutin, misalkan mereka nulis kayak burung kuning segala macam, tapi yang paling utama itu adalah mereka tuh pingin melihat pelangi. Dan mungkin kayak mereka kalau misalkan bener-bener terwujud nih di Randonautica itu serem banget, karena mereka nggak ngomong, nggak ngucapin, jadi aplikasinya nggak bisa ngerekam juga. Jadi mereka itu benar-benar nulis doang, nggak ngomong sama sekali. Dan akhirnya Randonautica memberikan jalan nih ke mereka. Nah terus setelah mereka jalanin, tiba-tiba mereka datang ke sebuah perumahan dan mereka teriak semua. Kalian tahu nggak kenapa teriaknya? Kalian lihat sendiri. Jadi mereka tadi kan bilang kan kalau misalkan mereka itu yang mereka mau lihat itu ada pelangi, dimana mereka tuliskan rainbow. Dan tiba-tiba mereka sampai ke sebuah perumahan dimana pagarnya itu benar-benar warna-warni seperti pelangi. Tapi nggak cuman itu aja, bahkan pelanginya itu juga ada di langit-langit. Mereka kasih fotonya ini, tiba-tiba tuh langit penuh dengan pelangi. Itu kan aneh kan, kalau
kita ngeliat pelangi aja tuh jarang-jarang. Udah tahu mereka lagi main randonauting gitu, terus tiba-tiba ada pelangi, gimana nggak serem gitu kan. Oke, ini satu lagi adalah YouTuber bernama Nolan. Ini mirip-mirip sama yang tadi nih. Jadi mereka itu mencoba untuk ngetes Randonautica ini. Jadi Randonautica tuh kita bisa tulis apa yang kita lagi mau lihat dan segala macemnya. Nah kali ini si Nolan ini pingin ngelihat sesuatu yang berwarna orange. Dia coba-coba nih, apakah Randonautica tuh benar-benar bisa nggak sih? Ternyata bener dong. Dia itu nyampe ke tempat kayak jalan nih, udah malam, tempat yang kayak kon-kon warna orange itu loh, yang kayak buat pembatas jalan seperti itu tuh dia nyampe situ karena kan dia minta sesuatu yang warna orange. Tapi mereka nggak sampai situ aja, mereka tuh masih curiga beneran nggak sih bisa. Terus dia minta Randonautica untuk mencarikan mereka angka nomor 4, dan akhirnya mereka diberikan petunjuk ke sebuah bangkunya kayak bangku-bangku batu gitu, dimana di bangkunya itu ada coretan 4 di situ. Itu kan udah serem banget kan, tapi mereka masih kayak ayo coba kita tes lagi gitu kan. Nah mereka akhirnya nyari warna biru, dimana mereka mikir kayaknya kalau misalnya nyari sesuatu yang biru tuh rada susah, apalagi malam-malam kan. Terus tiba-tiba mereka ditujukan ke sebuah kayak taman besar gitu, kayak hampir hutan gitu, dan tiba-tiba di bawah mereka itu ada kayak bekas permen karet gitu dan warnanya biru. Dan setelah mereka balik ke mobil, mereka baru sadar di parkiran mereka, di mobil yang mereka parkir selama ini, di bawahnya itu ada kayak energy drink gitu dan berwarna biru. Menurut kalian aneh banget gak sih kenapa bisa terjadi seperti itu secara terus-menerus? Apakah itu sebuah kebetulan aja ataukah memang ada sesuatu gitu di balik Randonautica ini? Oke, ini dari YouTuber yang bernama Jack Harlini. Jadi di sini mereka ini ngeset ke Randonautica kalau misalkan mereka pingin melihat badut. Badut kan serem banget, apalagi dia pingin melihat badut di sebuah hutan. Akhirnya Randonautica memberikan petunjuk jalan ke mereka sampai ke sebuah hutan, dan di hutan itu mereka akhirnya turun, dan udah tuh mereka sambil rekam, sambil cari-cari apakah ada badut. Terus baru kayak jalan bentar, tiba-tiba mereka dengar kayak ada suara sirkus, suara lagu-lagu sirkus seperti ini. I hear circus music. Oh my god. Dan itu kan identik banget suara sirkus dengan badut, dimana mereka jadi takut banget dong. Apakah benar ya ini bakal ada badut, dan dia jadi takut banget. Padahal dia minta kayak ada hutan badut, tapi tiba-tiba ada suaranya aja, mereka langsung kabur dan nggak mau ikut campur lagi urusan-urusan dari Randonautica ini. Inilah 9 video yang menurut aku bener-bener serem-serem banget dan real dari Randonautica, karena beberapa juga menurut aku banyak yang tidak real juga. Jadi menurut kalian mana yang paling serem? Kalau kalian masih suka nih sama kayak video-video terseram dari main Randonautica, atau kalian pingin aku coba main Randonautica, aku juga penasaran tapi aku takut. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah ini. So sekian dulu dari aku. Kalau kalian pingin video semacam ini lagi, kalian komen di bawah ini. Kalau misalkan kalian ada topik-topik yang menarik yang pingin aku bahas, kalian juga boleh komen di bawah ini. So terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.